dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Oke, next untuk soal selanjutnya kita baca soalnya. Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan berikut? Oke, tetap ditanya kesimpulan. Ada dua pernyataan. Jika Dilan pergi ke Lembang, maka Dilan juga pergi ke Maribaya. Oke, kita tandai maka Dilan juga pergi ke Maribaya. Pernyataan yang kedua, ada pernyataan yang sama, kita tandai dengan tanda yang sama ya. Jika Dilan pergi ke Maribaya, oke, maka Dilan bertemu Milea. Di sini ada pernyataan baru, kita tandai dengan warna yang berbeda. Maka Dilan bertemu Milea. Di sini ada pola seperti ini berarti. P, jika Dilan pergi ke Lembang, ini sebagai P, maka Dilan juga pergi ke Maribaya, ini sebagai Q. Kemudian jika Dilan pergi ke Maribaya, ini juga Q, maka Dilan bertemu Milea, kita anggap sebagai R. Jadi polanya seperti ini. P implikasi Q, kemudian ada Q implikasi R, maka kesimpulannya bagaimana? Nah, kuncinya kalau ada yang sama, kita coret premis yang sama. Oke, bentar. Ini kita coret. Jadi yang tersisa adalah tinggal P implikasi R. Jadi kita cari yang pernyataannya P implikasi R. Kita lihat pernyataan yang A. Jika Dilan tidak pergi ke Lembang, maka Dilan bertemu Milea. Seharusnya ini pernyataan ini kurang tepat ya, karena kalau dia tidak pergi ke Lembang, maka Dilan tidak pergi ke Maribaya dan otomatis dia tidak bisa bertemu Milea. Sedangkan di sini dibilang dia bisa bertemu Milea, jadi kurang tepat. Next, pernyataan yang B. Jika Dilan pergi ke Lembang, maka Dilan bertemu Milea. Jika Dilan pergi ke Lembang ini apa? P. Kemudian maka Dilan bertemu Milea, ini sebagai R. Sama dengan polanya tadi, seharusnya kesimpulannya adalah P implikasi R. Jadi bisa jadi ini jawaban yang benar. Jika di dalam mengerjakan soal seperti ini, kalau sudah mendapatkan jawaban yang benar untuk jawaban C dan D, tidak perlu dicek kalau saat mengerjakan soal ya. Tapi di sini kita bahas sedikit antara C, D, E kenapa tidak bisa dipilih. C, jika Dilan tidak pergi ke Lembang, maka Dilan tidak bertemu Milea. Ini belum tentu ya, karena jika Dilan tidak pergi ke Lembang, bertemu Milea ini kuncinya ada di Maribaya. Oke. Kemudian yang D, jika Dilan tidak pergi ke Lembang, maka bukan Dilan yang bertemu Milea. Ini sudah di luar dari pernyataan ya, ada kata-kata bukan. Kemudian yang E, jika Dilan pergi ke Maribaya, maka Dilan tidak bertemu Milea. Ini sudah di luar dari konteks. Seharusnya jika dia ke Maribaya, maka Dilan bertemu Milea. Pokoknya kita harus cari dulu polanya seperti ini, P implikasi R. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Soal yang pertama. Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan berikut? Di sini ada premis 1 atau premis umumnya. Kemudian ada pernyataan yang kedua, biasanya disebut dengan premis 2 atau premis khusus. Kita baca yang premis 1. Farah selalu pergi berlibur di akhir pekan. Ada kata kuncinya selalu pergi berlibur di akhir pekan. Kemudian premis yang kedua, tidak semua tempat liburan terletak di luar kota. Berarti ada tempat liburan yang dikunjungi Farah itu ada di dalam kota. Jadi Farah bisa berlibur di akhir pekan itu bisa di dalam kota maupun di luar kota. Jadi kesimpulan yang tepat, kita baca dulu pilihannya.
kita eliminasi yang tidak mungkin untuk jawaban-jawaban terkait pernyataan di atas ya. Yang pertama yang A, Farah selalu berlibur keluar kota. Ini kurang tepat ya, karena tadi sudah dibilang bahwa Farah bisa berlibur di dalam kota maupun di luar kota. Oke. Kemudian pernyataan yang B, pilihan yang B, Farah tidak suka berlibur di dalam kota. Farah itu bisa berlibur di dalam kota maupun di luar kota. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Pernyataan yang C, kadangkala Farah berlibur di dalam kota. Pernyataan ini bisa jadi benar kalau sebenarnya sudah dapat pilihan yang C ya. Kalau untuk mempersingkat waktu langsung saja pilih C. Tapi kita buktikan dulu pilihan yang D dan E. Kita lihat yang D. Pekan ini Farah tidak berlibur. Sedangkan di premis 1 kuncinya adalah dia selalu pergi berlibur di akhir pekan. Berarti pernyataan D ini tidak tepat. Pernyataan yang E, Farah tidak suka berlibur. Di sini di premis 1 juga ada kata-kata selalu. Artinya biasanya kalau selalu itu dia suka, bukan tidak suka. Berarti pernyataan yang E itu tidak tepat. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Masih tentang menanyakan kesimpulan, kita bacakan soalnya. Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan berikut? Ada pernyataan 1. Bisma hanya boleh mengikuti satu macam les, yakni les piano atau les bahasa Jerman. Ada pernyataan kedua, Bisma mengikuti les piano. Jadi dia sudah dapat pilihan, kuncinya ini. Dia sudah dapat pilihan, yaitu dia memilih untuk les piano. Ingat, dia hanya boleh memilih satu. Yang A, kita lihat kesimpulan yang A. Bisma tidak mengikuti les piano. Ini sudah sangat kontras dengan pernyataan, berarti pernyataan ini, pilihan ini tidak tepat. Seharusnya dia mengikuti les piano. Kemudian yang B, Bisma tidak mengikuti kedua les. Ini juga tidak tepat karena Bisma boleh mengikuti satu macam les, yakni antara piano atau bahasa Jerman. Jadi dia harus pilih satu. Tidak mengikuti kedua les ini bertentangan dengan pernyataan. Kemudian jawaban pilihan yang C, Bisma mengikuti les bahasa Jerman dan piano. Berarti dia di sini mengikuti dua les. Ini tidak boleh. Dia hanya boleh mengikuti satu. Oke. Jadi pernyataan ini juga tidak tepat untuk dipilih ya, tidak tepat. Kemudian pilihan yang D, Bisma bisa mengikuti les bahasa Jerman. Oke, Bisma mengikuti les bahasa Jerman. Dia tidak bisa lagi mengikuti les bahasa Jerman karena Bisma telah mengikuti les piano. Hanya boleh satu. Ingat kata kuncinya, hanya boleh satu macam. Kemudian pilihan yang E, Bisma tidak mengikuti les bahasa Jerman. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Karena kalau dia sudah mengikuti les piano, dia tidak mengikuti les bahasa Jerman. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, soal selanjutnya ini mengenai analisis, kemampuan analisis ya. Kita lihat, kita baca narasinya. Biasanya soal seperti ini narasinya cukup panjang, tapi kita perlu menyingkatnya untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan dalam menjawab soal. Oke, kita baca. Ada 4 orang yang bernama Sony, Rashid, Taka, Nohe. Umur keempat orang itu dalam kurung tidak berurutan ya. Jadi 19, 20, 22, 23 tahun ini tidak berurutan. Yang jelas umur keempatnya di antara umur-umur yang telah disebutkan ini. Kemudian
Keempat orang itu duduk mengelilingi meja persegi 4. Ada kata kunci lagi, meja persegi 4. Nah, kita beri tanda dalam mengerjakan soal seperti ini. Kata-kata kuncinya kita beri tanda dengan setiap orang pada sisi meja. Oke, ada pernyataan lagi. Sony duduk berhadapan dengan orang paling muda. Kita selesaikan dulu membacanya ya, nanti kita bahas. Sedangkan Rashid duduk berhadapan dengan orang yang paling tua. Posisi duduk Taka terletak di sebelah kanan orang yang paling muda dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 20 tahun. Dari pernyataan ini di sini ada 2 pertanyaan. Oke. Sekarang kita bentuk dalam bentuk yang lain untuk mempermudah. Ada 4 orang yang bernama Sony, Rashid, Taka, dan Nohe. Ini kita beri kode saja. Sony itu S, Rashid itu R, kemudian Taka itu T, dan Nohe. Umur keempat orang itu tidak berurutan ya. Nih, ada yang 19, ada yang 20, 22, dan 23. Keempat orang itu duduk di mengelilingi meja persegi 4. Kita buat meja persegi 4-nya. Oke. Sebentar, kita buat meja persegi 4. Oke. Kemudian pernyataan selanjutnya, Sony duduk berhadapan dengan orang paling muda. Kita anggap saja di sini S duduknya berhadapan dengan orang yang paling muda. Oke, kita tulis dulu dia duduk dengan orang yang paling muda. Oke. Selanjutnya, pernyataan selanjutnya, sedangkan Rashid duduk berhadapan dengan orang yang paling tua. Bisa di sini Rashid, bisa di sini, terserah. Yang penting dia berhadapan. Oke, Rashid. Di sini kita tulis Rashid duduk berhadapan dengan orang yang paling tua. Oke, kita beri keterangan di sini tua. Yang paling tua umur berapa berarti? Yang paling tua itu adalah umur 23. Yang paling muda umur 19 tahun. Kemudian pernyataan selanjutnya, posisi duduk Taka terletak di sebelah kanan orang yang paling muda. Di sini ada posisinya, berarti ini kanan. Anggap dia menghadap ke sini ya, menghadap ke sini. Di sini kiri. Oke, kita beri simbol K dan KR. Posisi Taka itu berada di sebelah kanan orang yang paling muda. Berarti di sini adalah Taka. Nah, di sini Taka T. Selanjutnya, ini sudah tadi pernyataan terakhir. Dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 20 tahun. Taka tadi ya, kita sambung pernyataannya. Posisi duduk Taka terletak di sebelah kanan orang yang paling muda. Sudah benar. Dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 20 tahun. Berarti ini kita beri kode ini kiri. Kalau seandainya orangnya menghadap ke arah sini, berarti di sini kiri dan ini sisi kanan. Dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 20 tahun. Berarti si Sony berumur 20 tahun. Jadi sisanya siapa? Rashid. Rashid umur berapa? Yang tersisa adalah 22, 19 sudah, 20 sudah, 23 sudah, tinggal yang tersisa 22 tahun. Sudah dapat polanya, selesai. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, yang duduk berhadapan dengan Nohe, Nohe itu N. Yang duduk berhadapan dengan N, berarti ini tadi T, S, R, berarti yang belum ditulis adalah si N, berarti N adalah paling muda. Siapa yang duduk berhadapan? Nah, dia menghadap kemana? Ke arah sini. Jadi dia berhadapan dengan Sony. Benar.
Oke, jawabannya selanjutnya, pilihan selanjutnya tidak usah dilihat lagi. Ini tidak usah dilihat lagi karena jawabannya paling tepat adalah Sony ada di A. Next, soal selanjutnya, pernyataan yang benar tentang Rashid. Oke. Jadi kita baca dulu pilihannya satu-satu. Yang A, berumur 20 tahun. Coba lihat Rashid umur berapa? Rashid umur 22. Pasti salah. Keselanjutnya tidak perlu dibaca lagi karena pernyataan yang pertama saja sudah salah. Jadi jawaban A tidak tepat. Kemudian lihat pilihan B. Rashid berumur 22 tahun dan duduk di sebelah kanan Sony. Berumur 22 tahunnya benar dan duduk di sebelah kanan Sony. Ini Sony, kemudian ini sisi kanan ada Rashid. Berarti pilihan B benar. Berarti jawaban yang benar kemungkinan adalah B. Jadi kalau di soal nanti dalam mengerjakan tes seperti ini sudah ketemu, langsung saja pilihan C, D, E tidak perlu dibaca lagi. Tapi untuk membuktikannya kita bahas ya. Yang C, Rashid lebih tua dari Nohe dan Taka. Rashid itu 22 tahun. Apakah dia lebih tua dari Nohe? Benar. Kalau Nohenya benar, Nohe itu 19 tahun. Taka itu paling tua. Berarti si Rashid tidak lebih tua dari Taka. Yang C ini memang salah. Kemudian pilihan D, Rashid itu lebih muda dari Sony. Sony umur 20 tahun sedangkan Rashid adalah 22 tahun. Berarti Rashid lebih tua bukan lebih muda. Jawaban D tidak tepat. Kemudian yang E, duduk di sebelah kiri orang yang berumur 20 tahun. Pernyataannya tadi adalah dia duduk di sebelah kiri orang berumur 20 tahun. Yang berumur 20 tahun ini Sony. Dia terletak di sisi kanan Sony. Ini ada Rashid. Bukan terletak di sebelah kirinya. Jadi jawabannya yang E ini tidak tepat. Maka jawaban yang benar itu adalah yang B.